Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada pertemuan kegiatan belajar pertama kali ini, kita akan membahas konsep dasar sumber belajar. Pada materi ini, kita akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama, tentang konsep sumber belajar. Yang kedua, perkembangan sumber belajar. Yang ketiga, jenis-jenis sumber belajar. Yang keempat, ciri-ciri sumber belajar. Yang kelima, fungsi dan peranan sumber belajar. Dan yang keenam, kriteria pemilihan sumber belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang konsep dasar sumber belajar, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep sumber belajar, yang kedua, memahami perkembangan sumber belajar, yang ketiga, memahami jenis sumber belajar, yang keempat, memahami ciri-ciri sumber belajar, yang kelima, memahami fungsi dan peranan sumber belajar, dan yang keenam, memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang konsep sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh pembelajar dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah pembelajar dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sumber belajar itu bisa berupa data, bisa berupa orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh pembelajar. Apa itu pembelajar? Pembelajar itu adalah orang atau individu ataupun sekelompok orang yang sedang melaksanakan atau melakukan pembelajaran. Nah, sumber belajar di sini bisa digunakan secara terpisah, misalnya berupa data saja, atau orang saja, atau wujud tertentu, ataupun bisa secara terkombinasi. Misalnya data dan orang, atau data dan wujud tertentu. Nah, mari melihat contoh di bawah ini. Contoh sumber belajar, ada pengajar. Pengajar itu misalnya guru dan dosen. Kemudian ada perpustakaan. Ada buku, baik itu buku cetak maupun buku digital. Nah, di sini pembelajar bisa mencari sumber belajarnya secara terpisah. Contoh dengan guru saja, atau bisa secara terkombinasi. Misalnya dengan guru dan juga melalui buku. Pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang perkembangan sumber belajar. Ada 5 tahap perkembangan sumber belajar. Yang pertama, tahap sumber belajar pada zaman praguru. Pada tahap ini, sumber belajar masih berasal dari lingkungan keluarga dan belajar kepada alam. Kemudian yang kedua, ada tahap guru sebagai sumber belajar, di mana pada tahap ini sudah menggunakan guru atau orang yang dianggap bijaksana seperti para resi, kiai, ataupun pendeta. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu sumber belajar dalam bentuk cetak. Pada tahap ini manusia sudah mengandalkan sumber belajar pada buku, pada majalah, ataupun pada koran. Kemudian yang keempat ada sumber belajar didesain dan dimanfaatkan. Nah, pada sumber belajar ini biasanya manusia mendesain dan memanfaatkan sumber belajar yang dibuatnya.
Contoh, adanya perpustakaan, adanya museum, dan laboratorium. Kemudian yang terakhir ada tahap sumber belajar berbasis teknologi. Nah, di sini sudah menggunakan sumber belajar digital seperti buku digital, kemudian elektronik modul, ada juga perpustakaan online, kemudian manusia sudah mengandalkan internet, misalnya mencari referensi melalui internet. Nah, mari kita melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu tentang jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sumber belajar berbasis teknologi. Nah, di sini sumber belajar berbasis teknologi adalah sumber belajar yang penggunaannya memakai teknologi seperti buku elektronik, elektronik modul, atau jurnal-jurnal online. Kemudian yang kedua ada sumber belajar berbasis organisasi. Nah, di sini sumber belajar berbasis organisasi merupakan sumber belajar yang ada di dalam sebuah organisasi, seperti belajar organisasi kemahasiswaan, HMJ, BEM, atau ormawa lainnya. Nah, di sana mahasiswa akan belajar tentang kepemimpinan, belajar bekerja sama, dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain misalnya masuk ke sebuah partai politik. Nah, yang ketiga ada sumber belajar berbasis masyarakat. Nah, sumber belajar berbasis masyarakat ini adalah sumber belajar yang dibuat oleh swadaya masyarakat. Seperti misalnya sanggar menari atau kursus menjahit. Nah, pada bagian keempat ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri sumber belajar. Ciri-ciri sumber belajar, yang pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya kita akan membelajarkan siswa pembelajaran sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sumber belajar yang digunakan supaya mempunyai daya atau kekuatan, kita tidak hanya memberikan buku saja, tetapi kita juga bisa memberikan sebuah video tentang proklamasi ataupun mengajak siswa untuk ke museum proklamasi atau museum-museum yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ciri yang kedua yaitu sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuannya. Nah, kita kembali kepada contoh yang nomor 1 tadi, tentang belajar sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika guru hanya membelajarkan dengan buku saja, maka tingkah laku siswa akan lebih abstrak, ya, akan lebih kaku. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sumber belajar lain. Contohnya tadi kita bisa dengar bahwa ada video atau mengajak siswa langsung ke museum, sehingga tingkah laku itu menjadi lebih sempurna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ciri yang ketiga ada sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau dapat juga digunakan secara kombinasi. Nah, di sini sumber belajar bisa dipergunakan secara sendiri-sendiri. Contoh, kita mendapatkan sumber belajar dari seorang guru saja. Itu namanya sumber belajar dipergunakan secara sendiri-sendiri. Kalau yang kombinasi itu bisa kita mendapatkan sumber belajar dari seorang guru, tetapi kita juga bisa mendapatkan sumber belajar dari buku, dari museum, ataupun dari perpustakaan. Pada bagian 5 ini, kita akan mempelajari tentang fungsi dan peranan sumber belajar. Fungsi sumber belajar yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Di sini, sumber belajar mempercepat proses pembelajaran dengan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih efisien. Kemudian yang kedua,
memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Di sini, sumber belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, siswa lebih suka membaca, maka sumber belajar yang digunakan adalah buku. Nah, jika siswa lebih suka menonton, maka sumber belajar yang digunakan adalah video. Kemudian yang ketiga, memberikan konsep yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Nah, di sini sumber belajar memberikan kesempatan siswa untuk lebih menggali pengalamannya. Contoh, siswa itu dapat menggali pengalamannya di luar kelas. Misalnya berkunjung ke perpustakaan atau ke museum. Kemudian yang keempat, sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran. Nah, dengan menggunakan sumber belajar, kita dapat menyajikan informasi yang lebih baik dan terstruktur. Kemudian yang nomor 5, memungkinkan belajar secara seketika. Dengan menggunakan sumber belajar, maka kita dapat mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang konkret. Misalnya, kita akan belajar tentang ekosistem, maka akan lebih nyata dan seketika jika kita langsung belajar di kebun binatang. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Dengan menggunakan sumber belajar, maka pembelajaran lebih luas, tidak hanya monoton atau terpaku pada satu buah sumber belajar, tetapi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Peranan sumber belajar, yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individu. Nah, di sini peranan sumber belajar lebih menekankan kepada kemampuan individu. Contohnya, siswa ingin belajar tentang cara menanam pohon mangga. Nah, siswa tersebut dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan tutorial video dari YouTube. Kemudian yang kedua, peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Nah, di sini sumber belajar memiliki peranan kepada guru, menekankan kepada guru. Contoh, guru di sekolah sebagai sumber belajar memberikan pengajaran dengan mempraktekkan tentang cara mencangkok di kelas. Kemudian yang ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Nah, di sini peranan sumber belajar lebih menekankan kepada kolaborasi kelompok. Contohnya, siswa ingin belajar tentang cara menanam padi. Nah, siswa tersebut dapat berkolaborasi belajar dengan temannya dengan mengajak sumber belajar seorang petani. Pada bagian 6, kita akan mempelajari tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Ada 4 kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama, ekonomis. Nah, di sini sumber belajar harus disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, praktis dan sederhana. Di sini, sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan pembelajarnya. Kemudian yang ketiga, mudah diperoleh. Nah, di sini sumber belajar sebaiknya mudah dicari dan didapatkan. Dan yang keempat, fleksibel atau kompatibel. Nah, di sini sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Sehingga sumber belajar itu bisa saja lebih daripada satu tujuan atau bisa mencakup lebih dari satu materi pembelajaran. Demikianlah pembahasan pada kegiatan pembelajaran pertama yang membahas tentang konsep dasar sumber belajar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.